Hai guys, di video kali ini saya akan ngomongin soal pergerakan harga Bitcoin selanjutnya, di mana tampaknya ini merupakan wave koreksi. Kira-kira apa prediksi harga ke depannya itu bagaimana, dan kita akan lihat juga untuk situasi indeks mata uang dolar yang lainnya, Nasdaq, dan juga untuk prediksi dari trader-trader top yang saya temukan di Twitter ini. Nama saya Kalbi dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk time frame daily-nya, di mana time frame daily-nya itu close-nya itu sebenarnya cukup bagus. Ini merupakan pola double tweezers, meskipun dia tidak berada di bawah. Jadi ada dua candle yang nge-wick ke bawah, dan ini close-nya itu dengan hijau, jadi sebenarnya ini bagus, tetapi ada penurunan dulu dari close-nya itu pagi hari ini sampai tadi sempat turun ke 21.180-an. Dan kalau misalnya kita ubah ke time frame yang lebih kecil ini, maka kita bisa melihat bahwa ini adalah pola triangle yang sedang terbentuk di sini. Pola triangle yang sebentuk di sini, kalau kita tarik dari sini nanti akan jelas. Kita ubah di 1 jam, maka garis ini itu akan pas sekali sedang membentuk triangle, dan triangle ini untuk symmetrical triangle itu biasanya adalah pola continuation pattern. Dia akan mengikuti tren daripada sebelumnya, di mana trennya itu sebelumnya itu adalah menurun, dan target harganya itu akan berada di bawah. Itu sama seperti di video kemarin, di mana target harga untuk ke bawahnya itu adalah di 1,272 di 20.400-an, dan di 20.100-an itu adalah targetnya untuk ketika dia melakukan breakdown ke bawah ya teman-teman. Oke. Kenapa ini belum bisa naik lagi? Karena ternyata dia dihadang oleh resistance yang ada di sini. Kemudian pergerakan harga Bitcoin sideways dan berlangsung cukup lama, sehingga ini bisa dikatakan sebagai wave koreksinya. Kalau di Elliott Wave berbeda dengan impulse wave yang ada di Elliott Wave, yang dia itu relatif lebih cepat di sini. Jadi ini sekarang kita berada di wave koreksi ini, dan mungkin akan ada satu wave lagi yang mengarah ke bawah ke daerah target yang saya sebutkan tersebut, dimana untuk Elliott Wave-nya tersebut kita bisa lihat kalau di sini itu adalah 1-2-nya, kemudian ini adalah 3-nya, dan sekarang kita berada di wave 4-nya, apakah di sini, dan kita bisa ke daerah 20 ribuan untuk wave 5-nya. Jadi itu adalah targetnya, dan saya expect bahwa setelah dia mencapai daerah ini, maka harga tersebut akan naik setelahnya. Dan kalau kita melihat dari RSI-nya itu, ini ada pelemahan ketika dia berusaha untuk naik atau breakout dari atas, jadi kemungkinan besar ini dia akan ke bawah lagi karena melihat adanya perlemahan yang terjadi di daerah ini ya teman-teman. Oke. Untuk DXY indeks mata uang dolar, dia sudah sempat break daripada structure trendline yang ini, tapi belum break structure daripada trendline yang besarnya, yaitu yang berada di sini ketika dia bisa naik itu dari 104 sampai ke 109. Itu dia masih ada support dari support yang berada di sini, dan kemungkinan bisa bounce dari situ ya teman-teman. Dan ini jadi belum benar-benar bearish, tapi ada pertanda awal bearish untuk indeks mata uang dolar sendiri, dan itu ketika dia ini bearish atau turun ke bawah, maka menurut saya Bitcoin dan saham itu akan bisa naik harganya. Dan lagi pula kita belum mencapai garis support daripada pola rising wedge DXY ini yang berada di sini di angka 107,5-an di daerah tersebut. Oke. Untuk indeks saham Nasdaq, di mana Bitcoin cenderung untuk mengikuti indeks saham ini, saya lihat kalau dia masih dalam posisi bearish, masih dalam posisi menurun, time frame 4 jamnya juga ini sudah mulai kelihatan ada bullish divergence. Kalau misalnya dia ke bawah, kemungkinan besar RSI-nya itu bisa meningkat, atau kemungkinan dia harus turun dulu, kemudian naik dulu, baru turun yang terakhir lagi, di turun yang terakhir lagi, yang ketiga ini pertama, ini kedua, ini ketiga, maka akan muncul bullish divergence di situ. Dari RSI
4 jamnya itu sudah masuk daerah oversold. Yang terakhir kali terjadi oversold itu di tanggal 14 Juni, jadi sekitar 2 bulan yang lalu ya teman-teman. Jadi terakhir berada di daerah sini, habis itu bisa melakukan pergerakan ke bawah lagi setelah dia ke daerah oversold ini, dan terbentuklah bullish divergence. Habis itu dia naik. Ketika dia naik, maka Bitcoin bisa mengikutinya untuk ikut naik juga. Dan pendapat saya mengenai bahwa Bitcoin itu akan naik ke daerah ini itu juga sama seperti pendapat daripada top trader yang lainnya itu. Yang pertama itu adalah Il Capo of Crypto, di mana dia adalah expert di bidang swing trading, di mana menurut dia ketika ini Bitcoin sudah breakdown daripada garis trendline ini, jadi sangat jelas sekali ada garis trendline yang menghubungkan Bitcoin selama ini. Setelah dia break, maka kemungkinan besar bisa ke daerah 23.500. Menurut dia retest garis trendline ini, kemudian menurut dia akan lebih bearish dan akan membentuk lower low ke daerah 16 ribuan. Dan ini menurut saya sangat wajar juga untuk terjadi, karena biasanya September itu performanya itu tidak terlalu bagus untuk harga Bitcoin dan harga saham, dan itu bisa menjadi katalisnya. Oke, untuk top trader yang lainnya itu dia memiliki skenario yang lebih bullish lagi, di mana ini yang merupakan plan dia atau rencana dia setelah Bitcoin itu rejected di daerah 25.000-nya itu, kemudian terjun ke 21 ribuan, di harga sekarang 21 ribuan, itu dia akan sideways dulu, habis itu mulai akan naik lagi karena ada gap yang terbentuk di sini. Kemudian retest top daripada pertengahan bulan Juni dan Juli, dan kemudian menurut dia lebih bullish, akan break out ke atas dan membentuk local topnya di daerah 28.000, 27.000. Karena dari sudut pandang yang lainnya masih ada skenario bullishnya. Ketika dia sampai ke daerah sini, dia masih membentuk yang namanya higher low di sini. Jadi low di sini itu masih lebih tinggi daripada di sini. Jadi masih ada skenario bullish yang bisa berlangsung. Dan juga ada skenario bearishnya. Jadi kondisi sekarang itu adalah 50-50. Ada di persimpangan jalan, jadi susah untuk menentukan arahnya dengan tepat. Kita hanya bisa menggambarkan skenario yang ada. Jadi itu adalah prediksi daripada top trader. Mereka menurut saya akan naik dulu ke 23.500, dan habis itu kita akan lihat apa reaksinya. Kalau misalnya jelek, maka akan ke bawah, dan kalau misalnya mungkin ada news yang bisa mendongkrak harga Bitcoin, itu bisa menaikkan harga Bitcoin, dan itu bertepatan dengan news di hari Jumat nanti, di mana hari Jumat nanti itu akan ada ini news inflasi yang akan muncul, bertepatan dengan dimulainya gratis fee jual beli ETH BUSD itu di Binance, dan ini bisa menjadi katalis juga bahwa Ethereum dan mungkin juga altcoin lainnya itu bisa pump ke atas. Kalau misalnya news yang ada di tanggal 26 Agustus tersebut itu akan baik ya. Jadi ketika nilai inflasi tersebut itu sudah mulai top, jadi sudah mulai turun dibandingkan dengan bulan Juni. Jadi di tanggal 26 ini, hari Jumat ini, kita akan mendapatkan data untuk bulan Juli dan akan dibandingkan dengan bulan Juni. Maka kalau misalnya datanya itu sudah menunjukkan bahwa inflasi di Amerika Serikat itu menurun, maka itu kemungkinan besar itu akan baik buat harga risk aset seperti Bitcoin dan indeks saham, maka itu akan baik, dan ini juga bisa menjadi katalis. Dan ditambah lagi dengan Ethereum Merge yang akan berlangsung di tanggal 15 September, jadi pas sekali gratis fee trading Ethereum ini itu berlangsung dari tanggal 26 Agustus itu sampai tanggal 26 September. Di tengah-tengahnya itu ada event Ethereum Merge tersebut. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini. Kita akan pantau terus untuk hari Jumat nanti, kira-kira newsnya itu bagaimana. Semoga informasinya bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.